Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'asan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan hal-hal yang kebaikannya itu terus dilipat gandakan. Oleh karena itu, kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui wasilah dakwah beliau, kita saat ini bisa merasakan lezatnya iman, bisa merasakan manisnya iman, bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan, karena ini adalah tuntunan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di balik keutamaan, di balik banyaknya keberkahan yang Allah siapkan di bulan Ramadan, bertambah kebaikannya kita ketika beribadah di bulan Ramadan, masih saja ada orang-orang yang mereka mengabaikan puasa di bulan Ramadan. Masih banyak orang-orang yang mereka bahkan untuk melaksanakan sholat pun tidak tergerak. Masih banyak orang-orang yang untuk membaca Al-Quran barang satu ayat pun mereka tidak bisa. Bukan mereka tidak bisa, namun mereka sesungguhnya tidak mau melakukannya. Nah, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Innallaha wal yakhshal ladzina law taraku min ba'di wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan takutlah orang-orang yang mereka itu meninggalkan generasi di belakang mereka, generasi yang lemah. Maka kita melihat bahwa generasi kita sekarang ini adalah generasi yang lemah imannya, lemah fisiknya, lemah komitmen berislamnya, lemah untuk bersaing dengan umat-umat yang lain, padahal kita adalah umat yang terbaik. Nah, kelemahan ini disebabkan karena apa? Karena jauhnya umat Islam dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat tersebut Allah sampaikan, wal yattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan itulah insya Allah umat Islam akan memiliki jati dirinya, akan memiliki permata yang itu sudah terlalu banyak kotoran yang menempel di situ, sehingga mesti dibersihkan. Di bulan Ramadan ini saatnya untuk membersihkan diri. Nah, berikutnya adalah selain ketakwaan kepada Allah, kita diminta untuk berkata yang benar, berkata yang baik, berkata yang positif, berkata yang memotivasi. Tidak sedikit orang-orang besar, para ulama, para pemimpin kaum muslimin yang mereka terdorong untuk melakukan sebuah perubahan besar
karena kata-kata, karena dorongan motivasi dari kedua orang tuanya. Bagaimana Muhammad Al-Fatih ketika itu beliau adalah sang penakluk Konstantinopel, bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya panglima adalah panglimanya, sebaik-baik pasukannya adalah pasukannya. Maka saat itu Muhammad Al-Fatih merealisasikan janji Rasulullah SAW. Namun di balik itu semua tentu ada dorongan yang terus dilakukan, dorongan yang tidak henti-hentinya yang terus dilakukan oleh kedua orang tuanya. Salah satunya adalah ayahnya. Dalam satu kisah, ayahnya itu sering mengajak Muhammad Al-Fatih menaiki atap masjid yang paling tinggi saat itu. Kemudian beliau menunjuk ke arah Konstantinopel. Kemudian beliau berkata, suatu saat nanti kamulah yang akan menaklukkan Konstantinopel itu. Dari situ akhirnya motivasi terus bergulir kepada Muhammad Al-Fatih yang tiada henti terus disampaikan oleh ayahandanya. Dari situ akhirnya Muhammad Al-Fatih tidak menyia-nyiakan waktunya, bahkan menjadi panglima yang luar biasa di usia yang masih muda. Itulah kenapa kita jangan sampai menyampaikan perkataan-perkataan yang negatif kepada generasi kita. Kamu bodoh, kamu mah dikasih seperti ini nggak bisa, dasar kamu anak sialan, dan seterusnya. Itu adalah doa, itu adalah perkataan yang akhirnya menjadikan generasi kita itu adalah generasi yang lemah, sehingga tidak boleh kita memperkatakan seperti itu atau mengatakan hal-hal yang seperti itu, karena tentu saja itu akan menjadikan mental dari generasi kita mental yang negatif, mental yang lemah. Maka motivasilah generasi-generasi kita dengan perkataan yang baik, sebagaimana Muhammad Al-Fatih yang terus dimotivasi oleh ayahandanya, oleh gurunya, oleh ibunya, agar menjadi penakluk Konstantinopel saat itu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita didik generasi-generasi kita dengan perkataan-perkataan yang memotivasi mereka, bahwa mereka akan menjadi generasi-generasi yang hebat, bahwa mereka akan menjadi generasi-generasi yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.